Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah anugerah Tuhan kalau hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Tema kita hari ini adalah senjata terhebat yang setan gunakan untuk menghancurkan orang percaya. Sun Tzu berkata, "Jika kau mengenali musuh dan mengenali diri sendiri, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Jika kau mengenali langit dan bumi, kau akan meraih kemenangan total." Artinya, jika kita mengenal cara musuh berpikir, cara musuh bertindak, dan senjata apa yang digunakan, maka kita akan mengalahkan musuh. Jika kita mengenali diri kita, kelemahan-kelemahan kita, dan status kita di hadapan Allah melalui Kristus, maka musuh tidak dapat mengalahkan kita. Saat ini kita akan membahas tentang senjata hebat yang setan gunakan untuk menghancurkan kita. Senjata ini adalah senjata rahasia yang mana musuh tidak ingin saya dan saudara ketahui. Tetapi senjata ini sangat ampuh, sangat hebat, sehingga saat senjata ini musuh gunakan buat menyerang Rasul Petrus, maka Petrus pun yang tadinya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, akhirnya Petrus kembali ke bisnisnya, yaitu menjadi penjala ikan. Padahal Yesus mau Petrus menjadi penjala manusia. Nah, sudah kita lihat betapa hebatnya dan efektifnya senjata yang musuh gunakan sehingga berhasil mengalahkan Rasul Petrus. Apalagi kita. Untuk itu saya dan saudara harus tahu dan mengenal senjata ini. Senjata musuh ini bernama tuduhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 35 yang berbunyi demikian. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita semua mengetahui akhir dari kisah ini, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Dan bukan hanya menyangkal, tetapi Petrus sampai di titik bersumpah bahwa ia bukan pengikut Kristus. Sampai setelah mendengar ayam berkokok, Petrus sadar dan menangis dengan sedihnya. Sejak itu, musuh mulai menggunakan senjatanya, yaitu tuduhan kepada Petrus. Dan musuh berhasil menghancurkan Petrus. Petrus dikuasai rasa bersalah yang mendalam. Ia tidak setia kepada Yesus. Sehingga Petrus kembali kepada bisnisnya, yaitu sebagai seorang penangkap ikan. Senjata tuduhan ini begitu ampuh sehingga membuat sebuah pelayanan yang menyala-nyala berhenti. Arti dari tuduhan adalah rasa bersalah yang mengikuti seseorang setelah berbuat dosa. Bahkan rasa bersalah yang diakibatkan tuduhan ini akan terus ditembakkan oleh setan kepada orang-orang percaya, walaupun orang percaya yang melakukan dosa itu sudah mengaku dosa dan bertobat. Tujuannya adalah menghalangi atau mencegah orang percaya untuk memiliki kembali kepercayaan pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Dan akibatnya orang percaya akan menjadi minder, menjadi rendah diri, dan berfokus pada hal-hal yang negatif. Sehingga sangat mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama, juga sangat mempengaruhi kehidupan doanya. Karena kita akan ragu bahwa Allah mau mendengar kita. Dan bahkan ada perasaan tidak layak
yang menguasai hidup kita. Saudara dan saya harus sadar akan hal tersebut, bahwa saat kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dan tidak mau lagi untuk berbuat dosa, maka Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, teruslah maju di dalam Tuhan, teruslah kuat dalam Tuhan. Jangan percaya kepada senjata iblis yang bernama tuduhan, tapi percayalah bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosa saya dan saudara. Yesus sudah menanggung dan menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.